Izinkan saya untuk mewawancari Bapak tentang pelecehan kasus pelecehan mahasiswa UTAU yang berada di Fakultas Hukum sendiri. Ya, Bapak tahu sebelumnya. Iya. Kan lagi rame ya Pak kasus di UI itu soal dugaan pelecehan itu. Kalau dari Bapak sendiri menanggapi. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan meskipun itu pelajaran verbal, melalui kata-kata, melalui HP, itu sesuatu yang tidak. Karena kita ada regulasi undang-undang di mana kita itu tidak bisa melakukan bullying, pelecehan meskipun itu secara jadi sesuatu yang tidak diperkenankan secara hukum maupun agama. Secara langsung Bapak kira-kira apa yang bisa kejadian kayak gitu di lingkungan kamu? Ya, ada banyak teori. Satu teori ada namanya teori hipermaskulinitas. Dari hipermaskulinitas itu ketika seseorang di dalam gerombolan maka dia akan cenderung memiliki keberanian. Sama, maka itu kan tidak satu orang, ya, ada 15 atau 16 ya. Dan ketika mereka bergerombol itu maka dia punya keberanian yang kadang menjadi kurang berkenan. Nah, disinilah muncul hipermaskulinitas, keberanian yang berlebih karena mereka teorinya ada. Menurut Bapak sendiri, kalau maksudnya kamu kan baca teori. Ini baca itu dalam teori ini. peran dosen sebagai dosen Pendahuluan kenapa ada teori di bawah? Ya tentu kalau secara akademik, secara regulasi dosen itu sudah memberikan batasan-batasan, memberikan aturan-aturan. Tetapi itu kan di luar kendali. Ya, ada wilayah-wilayah di luar kendali. Mereka punya HP sendiri, mereka mengirim chat sendiri. Nah, itu yang tidak kita bisa kendalikan. Kalau di kelas mungkin dosen masih bisa karena dosen punya ruang pengaruh di kelas. Tapi ketika udah tidak di kelas itu ya masalah lain. Kamu lihat masalahnya dengan orang, tapi kalau bisa Pak, itu Bapak apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan agar kejadian kayak gitu nggak terjadi lagi? Ya tentu kita secara akademik akan secara terus-menerus memberikan pencerahan kepada mahasiswa, kemudian memperkuat regulasi aturan baik punishment-nya juga sehingga mereka belajar. Kenapa harus ketemu begitu? Ada pesannya dong. Makanya Pak Bina dulu nggak bisa komen begitu, itu nggak bisa kok ditanya itu. Nggak bisa gitu kalau Kita hidup sebenarnya dalam dua dunia virtual dan dunia nyata. Dunia virtual maupun dunia nyata, setiap kesalahan kita itu tentu ada implikasinya. Apalagi yang virtual itu mudah sekali menjadi bukti rekam jejak kita, jejak digital kita itu nggak bisa dihapus kalau udah tersebar. Intinya ya kita hati-hati memilih diksi, memilih kata, menggunakan kalimat sehingga tidak terimplikasi hukum pada diri. Kasus kayak gini banyak terjadi karena lingkungan atau Oke. nggak boleh saya nggak baca nggak. Lingkungan itu akan berkontribusi tinggi. Tadi sudah saya sampaikan tentang teori informasi ini. Kemudian dalam teori pendidikan itu ada teori namanya teori empiris, bahwa seseorang itu akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi terakhir Pak. kan kamu kalau hidup diri jawabnya jawab pintar. Ya pasti. Ya iya kan Karena tanya sama Pak wilayah akademik itu wilayah suci. mau kemana? Mau ngomong. Jadi itu ada kasus-kasus itu berarti tercederai. Ya, sehingga nanti membuat banyak orang yang menjadi tidak percaya, menjadi antras terhadap lingkungan akademik ya. Mestinya menjadi moral force ya, itu terreduksi oleh kejadian-kejadian. Trauma ya Pak. Ya,
Terima kasih Bapak. Iya. Dukungan. Iya. Untuk menjadi Iya. Iya.